Banyak sekarang kita lihat di dunia maya, orang-orang kaya sudah mulai melihat-lihatkan hartanya. Orang-orang kaya sudah mulai melihatkan kemewahan-kemewahannya. Bahkan yang lebih parah sudah mulai berlomba-lomba memperlihatkan saldo ATM. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Tentu kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita di antara nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang seperti ini dapat menyadarkan kita untuk kembali kepada hakikat penciptaan manusia. Untuk apa kita diciptakan? Terkecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam keadaan nikmat-nikmat yang seperti ini cara Allah mengambil kita satu persatu dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang-bincang, tentu tidak jauh dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tadi sudah kita baca surat Al-Hadid. Apa itu surat Al-Hadid? Al-Hadid itu artinya besi. Ya, biasanya ilmu besi ini banyak sekali ada sama orang-orang bidang, ya, apalagi kalau dia sudah begitu terpengaruh dengan kehidupan dunia, maka salah satu ilmu yang dipakainya adalah pasti ilmu besi, ya, atau ilmu basi. Ya, kalau Bapak Ibu ingin kehidupan dunia, ya, maka ilmu yang harus dipakai adalah ilmu basi. Ya, basi bana, basi paka, basi lurui, alai, basi bengkok. Pokoknya ya, kalau awak ingin dunia harus pakai ilmu basi. Tapi kalau ibu bapak tidak punya ilmu basi, jangan pernah akan mendapatkan dunia itu.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu. Dari akar kata alima ya'lamu, ilman, aliman, ma'luman, ilmu. Ya. Ketahuilah. Tapi lebih cocoknya artinya di sini jo ilmulah. Pakailah ilmumu. Dengan ilmulah. Apa maksudnya? Dunia ini kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan diatur olehnya. Makanya hadis mengatakan, wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya maka juga harus dengan ilmu. Maka di sini Allah mempertegas. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mempertegas kalimat atau ayat dalam surat Al-Hadid ini agar kita dalam kehidupan di dunia ini harus dengan ilmu. Kenapa? Karena ini adalah rahasia yang Allah berikan kepada kita. Bu, jarang-jarang Allah itu memberikan atau membuka rahasia. Dalam ayat ini menurut ibu, Allah memberitahu enggak rahasia itu? Iya. Ya. Allah dari awal sudah memberi kita pengetahuan, Allah dari awal sudah memberi kita ilmu agar apa? Agar mewaspadai kehidupan dunia, agar mewaspadai sifat-sifat dari dunia. Jadi dengan kata lain, Allah sudah mewanti-wanti. Allah sudah memberi rambu-rambu. Kalau kita lihat ayat ini, Allah sudah beri rambu-rambu. Bu, ibu pernah pergi ke jalan Khatib Sulaiman. Ada rambu-rambu merah malingkuang, ada silang, tandoi. Tidak boleh ya? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh belok kanan. Ada rambu-rambu tulisannya S di silang. Artinya tidak boleh ya? Berhenti. Ada rambu-rambu hurufnya P di silang. Artinya tidak boleh. Itu namanya rambu-rambu. Apa artinya? Itu sudah ada peringatan. Lalu ketika itu ibu langgar. Ketika ada dilarang parkir, kemudian bapak ibu parkir. Lalu datang dinas perhubungan merazia. Kemudian digemboklah mobil ibu. Siapa yang salah? Tapi dalam realitanya siapa yang mengareh? Itulah orang yang punya ilmu
basi tadi. Masih. Sepakat. Ya. Kenapa? Karena dia punya ilmu basi. Karena apa? Karena dunianya lebih kuat. Karena dia diatur oleh dunianya. Apa rambu-rambu itu? Ya, apa peringatan-peringatan Allah yang sudah dibuka? Dia tahu kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong dia tahu kepada umat-umatmu, begini loh dunia ini loh rambu-rambu dunia, ini loh sifat-sifatnya dunia. Apa yang pertama? Ad-dunya la'ibun. Sudah diberitahu oleh Allah kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada sahabat, sahabat sampaikan kepada kita semuanya. Apa? Dunia itu tempat permainan. Walahun, dunia itu sendagu rau, tempat orang berleha-leha. Wazinatun, dunia itu hanyalah hiasan, aksesoris, tuah, pangkat, nama, itu aksesoris. Ibu yang di depan, kenapa ibu pakai gelang? Hah? Hiasan. Iya. Sekarang pertanyaan saya, masker ini hiasan atau tidak? Hah? Menurut ibu, masker ini hiasan atau tidak? Ada yang sekarang menjadikan masker ini sebagai hiasan, dimodifikasi, diberi gambar A, gambar B, diberi logo A, logo B, wah, supaya lebih keren. Iya, itu dunia. Allah sudah beri rambu-rambu. Allah sudah memberi wanti-wanti kepada kita. Ini rahasia dunia. Wa tafakhurum bainakum, tafakhur. Tempat di mana kamu berbangga-bangga. Apa maksudnya berbangga-bangga hari ini? Banyak sekarang kita lihat di dunia maya. Orang-orang kaya sudah mulai melihat-lihatkan hartanya. Orang-orang kaya sudah mulai melihatkan kemewahan-kemewahannya. Bahkan yang lebih parah sudah mulai berlomba-lomba memperlihatkan saldo ATM-nya. Betul, Bu? Iya. Wah, ini mobilnya banyak. Wah, bajunya banyak. Koleksi sepatunya banyak. Wah, sudah mulai tafakhur. Ini namanya penyakit, namanya tafakhur. Ya. Sudah nampakkah sekarang itu? Sudah. Ya, dengan bangganya dia menampakkan dengan suasana yang ekonomi seperti sekarang ini, dia justru melihat-lihatkan kekayaannya, kehebatannya, harta dan lain sebagainya. Sama halnya ketika Qarun pada zaman Nabi Musa alaihi salam dulu, melagak-lagak emasnya, melagak-lagak intannya, permatanya, mutiaranya, berliannya, tapi dia tidak mau memberi, tapi dia tidak mau berinfak, tapi dia tidak mau mengasihani. Wa takatsurun fil amwal,
Dia menumpuk-numpuk hartanya. Hal hakumut takatsur. Celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya hatta zurtumul maqabir. Takasur. Pernah ibu mendengar kata-kata takasur? Ada dalam surat At-Takasur itu sendiri. Menumpuk-numpuk hartanya, entah jelas untuk apa, hanya untuk koleksi saja. Beli beli mobil ini, orang beli mobil itu pula dia. Punya ini orang punya itu pula dia. Pokoknya nggak mau ketinggalan dengan orang lain. Mana yang lagi sedang tren hari ini, dia juga ingin ikut seperti itu. Tanpa mempedulikan lagi rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itu Allah misalkan kama sali ghaisin ajabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu utama. Ibu, di kampung ada yang punya sawah? Ada. Pernah ibu melihat sawah ibu itu menguning? Iya. Pernah. Bagaimana perasaan ibu ketika melihat sawah ibu itu kuning mau panen? Senang? Tahu-tahu banjir. Apa yang ibu bapak rasakan? Hah? Apa yang bapak ibu rasakan? Mau panen besok lagi, mau disabit, tahu-tahu malam harinya hujan selebat-lebatnya, banjir, akhirnya gagal panen. Apa yang bapak ibu rasakan? Sakit. 6 bulan ibu menunggu. 6 bulan dirawat. Begitulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengabaikan 5 rambu-rambu, 5 dari sifat dunia tadi. Ya, disangkanya dia akan mendapat, ternyata dia wa fil akhirati azabun syadid. Oh, di dunia dia dapatkan seperti itu, khizyun, kehinaan. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di hari akhir dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, dunia itu ya hanya itulah, mata'ul ghurur, tempat orang ya sementara, sandiwara. Ya. Itu surat Al-Hadid ayat 20 memperingatkan, Allah memberikan peringatan. Allah sudah memberikan ilmu, Allah sudah memberikan pengetahuan kepada kita. Dengan apa? Dengan memberitahukan bahwasanya ada loh, ini loh, sifat dunia itu ada 5. La'ibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, wa takasurun. Ini loh, sifat dunia itu ada 5. Kalau kamu tidak ada ilmunya tentang ini, tidak tahu kamu tentang ini, ya jangan nanti kamu terkejut. Ya, jangan nanti kamu S3. Apa itu? S yang pertama adalah
stres. Yang S yang kedua stroke. S yang ketiga stop. Gara-gara apa? Ya seperti tadi tu lah, aro-aro banyak perhitungannya, kembali ini, kembali itu. Koknya punya hutang, oh kau lah siap untuk bayar hutang ini, aku hutang lepas boleh ditagih. Ketika di hari hanyo ternyata indak manja, apa yang terjadi? Ijhadun. Bahasa Arabnya stres itu ijhadun. Dari akar kata jahada yujahidu. Apa artinya? Terputus dari hidayah Allah. Orang yang terputus dari hidayah Allah itu namanya stres. Ya. Apa Allah tampalkan kepada mereka? Sudahkah aku beritahu kepadamu ini sifat-sifat dunia, kamu tidak mau tahu? Ya udah, aku tidak akan pernah lagi memberi kamu hidayah. Orang yang terputus dari hidayah Allah itu namanya ijhadun. Ijhadun itu artinya stres. Jadi kalau ada bapak ibu melihat orang stres, itu adalah mereka orang-orang yang sudah terputus dari huda, dari petunjuk. Tidak ada yang dapat dibaca oleh. Akhirnya galak surang. Banyakkah orang yang dapat seperti itu? Sudah kita lihat di dunia maya, Bapak Ibu. Sudah kita lihat beritanya. Banyak. Ya, kalau kita tidak punya ilmu dan pengetahuan tentang dunia ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Hasbi